Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Oke, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Sisil dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Kartika Surabaya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya menyapa teman-teman sekalian yang sudah tergabung dalam forum Google Meet dan juga YouTube pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada peserta dan sobat milenial. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita tetap kuat dan sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selamat bergabung di forum Google Meet ini bersama narasumber kami, dan yang sudah tergabung juga di live melalui YouTube. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan terkini Universitas Widya Kartika Surabaya masih dalam keadaan steril, di mana segala kegiatan pembelajaran, perkuliahan, dan layanan kepada mahasiswa serta publik kami lakukan secara online. Jangan lupa follow IG dan Facebook kami di @infowika, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kami Universitas Widya Kartika agar bisa tahu update info tentang Universitas Widya Kartika dan juga pastinya Koridor Ide. Oke, acara hari ini kami dipersembahkan oleh Lensa Kartika pastinya. Sedikit pemberitahuan bagi teman-teman sekalian yang baru bergabung maupun yang sudah tergabung dalam setiap Koridor Ide kami setiap minggunya, bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis, dan kami mohon maaf sebelumnya untuk Koridor Ide yang awalnya direncanakan tanggal 30 Mei 2020, baru kami laksanakan hari ini sebagai batch khusus. Dan Koridor Ide ini hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial sekalian. Oke, kita juga akan apresiasi bagi audiens yang aktif dan terfavorit pastinya. Kami akan memberikan e-sertifikat gratis dan merchandise juga yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal Anda. Baik, dan pastinya di setiap Koridor Ide kita punya challenge buat semua peserta, baik yang sudah ikut langsung di forum Google Meet ini maupun yang live di YouTube. Challenge-nya akan kami share di kolom chat, forum, dan juga live chat YouTube-nya. Dan kami mohon juga untuk nantinya mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya. Surveinya bisa lihat linknya di email yang sudah kami kirimkan, dan kami akan share juga nantinya di kolom chat, forum, maupun YouTube nantinya. Dan informasi juga bagi para peserta dan seluruh keluarga serta sanak saudara bahwa kami turut berempati atas dampak yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi akibat COVID-19 ini, khususnya terkait ekonomi. Maka kepada seluruh masyarakat yang memiliki semangat yang besar dalam mengejar impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi, maka Universitas Widya Kartika menghadirkan yang namanya program konsultasi pendidikan yang akan membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Segera daftarkan diri Anda melalui link yang akan ditunjukkan nanti, dan hubungi kami juga bisa di WhatsApp 0813 5659 4211. Baik, itu informasi awal yang sudah saya berikan kepada teman-teman sobat milenial sekalian yang sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau sudah hadir bersama kita, Bapak Yoga Alif Kurnia Utama. Halo Pak Yoga. Halo, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Yoga. Gimana hari ini? Masih semangat Pak? Masih semangat. Di sana gimana kabarnya? Baik-baik saja, semangat dan sehat terus. Sampai sudah berlebihan sehatnya Pak. Baik, saya perkenalkan sedikit mengenai Pak Yoga ya Pak ya.
Saya perkenalkan sedikit mengenai narasumber kita bahwa Pak Yoga ini merupakan praktisi robotika dan elektronika dan beliau juga merupakan CEO utama Learning Center dan beliau adalah salah satu dosen teknik elektro Universitas Widya Kartika Surabaya. Kita akan perkenalkan juga materi kita hari ini seperti yang sudah Sobat Milenial dan peserta lihat di poster yang sudah kami sebarkan mengenai Internet of Things, IoT. What do you think? Apa itu IoT dan bagaimana IoT dapat menunjang kehidupan manusia di era yang semakin modern seperti saat ini? Oke, sudah tidak sabar dengan materi kita hari ini. Saya serahkan kepada narasumber kita, tapi perlu saya beritahu bahwa para peserta dalam Google Meet maupun live chat bisa memberikan pertanyaan langsung di kolom chatnya. Nanti kami akan pilih pertanyaannya dan sebutkan namanya siapa yang bisa bertanya langsung kepada narasumber dan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Kalau untuk sekarang kami mute dulu supaya berjalan lancar untuk talk show hari ini. Oke. Baik, saya serahkan kepada narasumber kita, Pak Yoga. Kami persilakan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Sisil untuk pendahuluannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Alif Kurnia Utama. Saya salah satu dosen di Universitas Widya Kartika di jurusan Teknik Elektro kebetulan. Jadi seperti yang kalian lihat, jadi di koridor ide minggu ini kita akan membahas tentang Internet of Things. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu mungkin, atau ada beberapa orang yang belum tahu. Nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Internet of Things, dan setelahnya nanti kita akan bisa praktek bersama-sama. Mungkin kalau ada yang sudah punya alatnya mungkin bisa praktek. Oke, kita akan mulai langsung ya. Tunggu sebentar ya. Oke. Oke. Terlihat ya semuanya ya? Iya. Iya, lihat Pak. Oke. Oke. Saya mulai ya. Internet of Things. Kalau lihat dari kalimatnya atau katanya Internet of Things, kalau dari etimologinya internet kita sudah tahu ya. Internet kependekan dari Interconnected Network atau sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Yang pasti kita sudah tahu karena kita pemakai dari internet. Lalu kemudian things adalah benda di sekitar kita yang tentunya dalam bentuk jamak karena ada S di sini. Internet of Things bisa kita artikan jadi sebuah jaringan yang menghubungkan antara komputer dengan benda-benda di sekitar kita. Jadi kalau saya rumuskan apa itu Internet of Things, jadi sebuah ide untuk menghubungkan semua benda, terutama semua benda yang sekitar kita dengan komputer dan membuatnya menjadi sistem pintar, atau sebuah konsep di mana benda-benda sekitar kita itu dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi bukan hanya terhubung dengan jaringan internet atau jaringan komputer, tapi benda-benda tersebut bisa berkomunikasi antar satu sama lain. Tapi via-nya juga via jaringan internet. Nah, untuk membuat sistem IoT
Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan sebuah benda dengan sebuah jaringan internet. Nah, oleh itu, untuk membuat sebuah sistem IoT, tentunya kita harus menguasai ilmu elektronika dan ilmu informatika terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat, ada baiknya kita memiliki basic elektro dan informatika terlebih dahulu. Nah, awal mula Internet of Things itu ada. Jadi istilah Internet of Things itu awalnya dari orang ini, dari Bapak Kevin Ashton ini. Jadi Bapak Kevin Ashton ini dia mempresentasikan istilah Internet of Things ini ke Procter and Gamble PND, kita tahu produknya sangat banyak sekali, 9. Nah, yang dia usulkan adalah penggunaan teknologi RFID. Kalau kita tahu teknologi RFID sekarang sangat banyak dipakai ya, biasanya untuk absensi atau kartu tol. Nah, itu juga RFID. Fungsinya untuk supply chain management. Nah, tidak hanya itu, saat ini Internet of Things, sistem Internet of Things sangat banyak dipakai. Kalau kita tahu, ada di beberapa, nah ini sudah saya tampilkan, paling tidak ada 6 bidang lah yang sudah sistem IoT ini sudah bisa masuk, yaitu pertama di bidang lingkungan, itu ada pemantauan iklim dan cuaca. Nah, alat ini dikirim melalui jaringan internet. Nah, data itu bisa dikolek atau dianalisis sehingga kita bisa tahu iklim dan cuaca di suatu daerah. Atau bisa juga sebagai early warning system. Kita tahu juga Indonesia ini sangat banyak sekali bencana seperti banjir, longsor. Nah, alat early warning system ini dia akan mempunyai sensor-sensor yang akan mendeteksi, misalnya katakanlah tsunami, dia akan mendeteksi tinggi muka air laut. Nah, hasil dari sensing tinggi muka air laut ini nanti akan dikirim ke user atau penerima. Nah, di penerima akan mengkalkulasi apakah betul ini habis ini ada bencana. Si user akan memberikan sinyal feedback kembali ke alatnya dan bisa membunyikan misalnya sirine sebagai tanda bahaya. Nah, itu aplikasinya di lingkungan. Nah, kemudian di bidang energi, kita bisa tahu sekarang energi makin dihemat ya. Jadi perlunya ada kontrol penggunaan energi, terutama energi listrik, dan penjadwalan mesin-mesin untuk meminimalisir penggunaan energi listrik. Nah, biasanya alat ini banyak di industri untuk sistem ini. Nah, di bidang transportasi ada beberapa alat juga, yaitu pemantauan kondisi jalan dan parkir. Nah, ini kalau mungkin ada orang Surabaya yang hadir di sini, ada beberapa mungkin ya, kita bisa tahu di lampu merah misalnya untuk mengawasi kondisi di jalan. Nah, apakah jangan-jangan Anda melanggar lampu merah? Nah, itu kita bisa tahu, kita bisa pantau di parkir. Nah, kalau kita tahu ini orang Surabaya ya, khususnya orang Surabaya, di salah satu pusat perbelanjaan Tunjungan Plaza, di situ ada. Jadi kita bisa memantau kondisi parkir di mall tersebut. Jadi ketika kita datang di TP mana, di Tunjungan Plaza bagian mana yang parkirnya masih kosong, nah itu ada tampilannya di depan waktu masuk. Nah, itu salah satu aplikasi juga dari IoT.
Nah, ada juga kontrol lampu lalu lintas. Nah, sekarang dipakai untuk mengontrol jalannya lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning. Kemudian di rumah ada juga, yaitu kontrol konsumsi listrik. Bagi orang-orang yang punya kontrakan atau punya kos-kosan, mungkin yang punya ingin mengetahui seberapa besar sih konsumsi listrik di kontrakan saya atau di kos-kosan saya. Nah, kita bisa mengetahui lewat sistem IoT juga. Jadi tanpa kita mendatangi rumah kita atau kos-kosannya yang punya, kita bisa tahu bahwa energi listrik kWh meternya sekian. Nah, jadi lebih memudahkan user untuk memantau kondisi di rumah mereka. Nah, bisa jadi otomatisasi rumah. Nah, itu salah satu alat juga di rumah yang nantinya kita akan buat, jadi tetap pantau terus dari ini, jadi selesai jadi rumah. Nah, ada juga nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk program pemupukan. Misalnya kita tahu ya bahwa di saat ini cuaca juga kita sulit sekali memprediksi. Jadi kadang ada hujan, kadang panas. Jadi kondisi tanah dan udaranya bervariatif. Nah, untuk tanaman-tanaman tertentu, dia butuh pemupukan sesuai dengan kondisi tanah dan udaranya. Jadi ketika kondisi tanahnya basah, tapi udaranya panas, misalnya udaranya panas tapi hujan, sering kita tahu di Surabaya seperti itu. Jadi pemupukan seperti apa yang cocok buat tanaman saya? Nah, itu aplikasi IoT juga di pertanian. Kemudian untuk di kesehatan, alat untuk rekam medis. Nah, ini sangat berguna bagi dokter untuk melihat kondisi pasien. Jadi dokter bisa memberikan obat yang tepat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, obat yang diberikan ke pasien juga dapat diatur jadwalnya untuk mengingatkan pasien dan perawat dalam memberikan meminum obat yang diberikan oleh dokter. Nah, dari penjelasan saya ini, kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa kelebihan dari IoT atau Internet of Things ini. Jadi, pertama, mudah dalam kendali sistem tentunya. Jadi, nah ini untuk lebih jelasnya nanti saya praktekkan di praktek nanti ya. Jadi berarti nanti ada prakteknya bagaimana ya? Kita mengendalikan buat iya, nanti ada prakteknya. Jadi jangan mana-mana ya. Terus perhatikan koridor ide sampai akhir. Jadi kita bisa praktek. Siap. Nah, kemudian yang kedua, bisa memonitor keadaan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kita bisa memonitor keadaan energi listrik kWh meter di rumah kita secara online. Kita bisa memonitor iklim dan cuaca di suatu daerah. Kita bisa memonitor keadaan jalanan, parkir, seperti yang saya ceritakan tadi. Dan kita bisa mengoleksi data dari data-data yang telah kita koleksi, kita bisa menganalisis. Contohnya apa? Yang tadi, early warning system. Kita bisa mengkoleksi data-data, misalnya ketinggian air, sehingga kita bisa menganalisis sini banjir kiriman atau tidak. Nah, itu salah satu manfaat dari IoT ini. Tidak hanya kelebihan, juga IoT juga ada ukurannya. Jadi namanya saja IoT ya, Internet of Things. Jadi hal-hal paling krusial di sini adalah koneksi internet. Jadi
koneksi internet yang kurang atau delay itu bisa membuat sistem IoT ini menjadi tidak berguna. Kalau misalnya ada daerah-daerah yang memang internetnya kurang bagus, jadi ya maaf saja, sistem IoT-nya jadi tidak bagus juga, jadi manfaatnya jadi berkurang. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu pencurian data, hacking. Nah, seperti saya bilang tadi, kita manfaat dari IoT ini kita bisa mengkoleksi data. Nah, data yang kita koleksi yang akan kita analisis ada kemungkinan juga bisa dicuri. Nah, itu salah satu kekurangan IoT. Jadi sistem keamanan komputernya juga harus bagus, sehingga misalnya ada data-data yang rentan yang tidak boleh diketahui orang juga bisa aman. Jadi salah satu ilmu infornya, cyber security-nya ini juga harus dipelajari sehingga kita bisa membuat sistem IoT yang baik. Kemudian ada biaya pembuatan yang mahal. Nah, seperti yang kita tahu, karena IoT ini cenderung berhubungan dengan internet, jadi biaya pembuatannya juga tidak sedikit, jadi membutuhkan biaya lumayan mahal untuk sistem yang kompleks. Tapi untuk sistem yang sederhana yang nanti saya jabarkan, ya lumayan tidak mahal lah. Jadi mungkin kalau seandainya mau praktek bisa dicoba di rumah. Nah, saatnya untuk praktek. Jadi orang bilang practice makes perfect. Jadi praktek membuat kita lebih memahami IoT secara langsung. Jadi pada koridor ide kali ini kita akan membuat sebuah project ya sederhana ya, kendali LED jarak jauh. Jadi kalau ada yang belum tahu, LED itu semacam lampu kecil yang dia bisa menyala dengan hanya tegangan ini. Jadi kita bisa menyalakan lampu kecil, lampu LED ini dari jarak jauh. Jadi nanti kita bisa coba ini di rumah. Ada beberapa alat dan tentunya. Jadi pertama yang pasti laptop ya, atau PC. Jadi kita tidak mungkin membuat sistem IoT tanpa laptop dan PC. Jadi fungsinya untuk memprogram sistem IoT-nya nanti. Jadi dan kedua alat yang kedua itu Node MCU Lolin. Tipenya Lolin ini salah satu rangkaian modul yang sudah jadi, yang mungkin bisa dibeli lewat marketplace yang Anda tahu di rumah, mungkin bisa dipesan secara online. Nah, nanti di dalam MCU Lolin ini nanti di dalamnya ada LED internal yang mana LED internal ini nanti yang kita pakai untuk kendali jarak jauh ini nanti. Nah, kemudian yang ketiga kabel micro USB. Jadi tentunya kabel ini wajib ya. Jadi untuk menghubungkan Node MCU Lolin ini dengan laptop atau PC sehingga Node MCU-nya bisa kita program. Nah, selain itu sistem ini kita akan memanfaatkan suatu open source di internet yaitu ThingSpeak. ThingSpeak ini tentunya kita harus punya akun ya di dalamnya. Jadi bagi yang belum punya akun mungkin kita nanti bisa Anda membuat akun sendiri. Kebetulan saya sudah punya akun, nanti saya praktekkan. Kemudian Arduino IDE. Nah, itu semacam software open source juga. Jadi bisa di-download di website Arduino-nya. Nah, Arduino IDE ini salah satu software yang digunakan untuk memprogram Node MCU Lolin-nya. Kemudian VS Code, Visual Studio Code. Nah, ini
bagi orang informasi sudah familiar ya. Jadi nanti VS Code ini digunakan untuk memprogram halaman HTML, halaman web yang akan digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampunya. Jadi itu ya, alat dan bahannya serta software-software apa yang harus diinstal dan akun TeamSpeak yang harus dibuat. Nah, ini kalau Anda sudah menginstal Arduino IDE-nya, ini salah satu ini programnya ya untuk membuat kendali LED jarak jauh tadi. Wah, jadi nggak banyak sebetulnya, ada 28 bahas ini. Wow. Oh maaf, terpotong ini tadi 29 harusnya. Ya, ini nanti tinggal kopas saja. Untuk membuatnya, saya jelaskan satu-satu ya. Jadi basic dari kendali LED jarak jauh ini, kita akan memanfaatkan TeamSpeak seperti yang saya bilang tadi. Cara kerjanya adalah dari halaman web yang nanti digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu secara jarak jauh. Ketika kita nanti ada link ya. Nah, ketika kita misalnya ingin LED itu hidup atau mati, nanti dari halaman HTML itu akan mengirim data 1 atau 0. 1 itu sebagai status bahwa LED itu nanti akan nyala. 0 sebagai status nanti untuk LED itu akan mati. Jadi dari halaman web ini nanti akan mengirim data 1 atau 0. Yang mana data 1 atau 0 ini nanti akan disimpan di TeamSpeak-nya. Nah, tugas dari NodeMCU nanti adalah membaca data yang ada di TeamSpeak-nya. Jika kondisinya 1, data terakhirnya 1, maka NodeMCU harus menyalakan LED yang ada di LED internalnya. Ketika data terakhirnya itu 0, maka NodeMCU-nya nanti akan mematikan LED internalnya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, program Arduino IDE-nya ada di sini, kita bisa lihat ada 29 baris ya. Nah, di pemrograman Arduino IDE sebenarnya ada 2 blok besar di sini. Jadi kita bisa lihat di layar ya. Ada blok setup, blok baris 4 sampai 12. Ini fungsinya untuk setting dari NodeMCU-nya nanti. Kemudian baris 13 sampai 29 itu blok baris yang fungsinya sebagai program utamanya. Nah, alur kerjanya adalah dia akan mengeksekusi setup-nya terlebih dahulu satu kali untuk setting alatnya. Kemudian dia akan masuk ke blok loop yang blok 13 sampai 29 tadi dan menjalankannya berulang-ulang. Jadi satu kali dia menjalankan setupnya, lalu dia akan menuju ke loop dan mengeksekusinya berkali-kali, jadi melupin dia. Nah, apa saja yang ada di setup? Jadi di sini ada serial begin. Ini maksudnya apa? Jadi nanti NodeMCU-nya saya akan mengaktifkan komunikasi, jadi komunikasi serial ya. Kalau Anda basic elektro, jadi ada komunikasi serial. Nanti saya akan membuat NodeMCU-nya akan berkomunikasi dengan PC-nya. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk agar kita tahu bahwa NodeMCU nanti sudah terkoneksi internet apa tidak. Jadi awalnya kita akan mengkoneksikan NodeMCU-nya dengan internet melalui jaringan WiFi. Di sini jaringan WiFi ya. Nah,
bagaimana mengkoneksikannya ada di baris 8. Jadi saya akan mengkoneksikan Node MCU-nya dengan WiFi, di mana SSID-nya, kebetulan ini SSID saya, yang bisa kalian, yaitu WiFi ku1 dengan passwordnya WiFi ku2. Nah, selama di baris 9, selama WiFi status WiFi-nya belum terkoneksi, maka kita akan menunggu terus. Menunggu, kebetulan saya kasih delay 200 mili-detik, 0,2 detik. Kita menunggu sampai dia terkoneksi, kemudian Node MCU akan mengirimkan kalimat telah terkoneksi ke PC. Jadi kita bisa tahu, oh, MCU telah terkoneksi dengan internet. Nah, untuk menghubungkan dengan ThinkSpeak-nya, ini program baris 11, jadi fungsinya untuk menghubungkan Node MCU dengan ThinkSpeak-nya. Nah, kemudian untuk blok-bloknya, jadi seperti dijelaskan tadi, jadi kita akan membaca data ThinkSpeak yang terakhir. Jadi untuk menyalakan LED nanti, jadi di baris 16, jadi integer kondisi LED. Jadi saya punya variabel namanya kondisi LED yang saya deklarasikan integer. Ini mau sebelumnya ya, jadi ini agak programming sekali. Jadi memang untuk membuat sistem IoT ini kita memang harus punya dasar-dasar minimal. Dasar-dasar, kebetulan ini Arduino IDE-nya ini basicnya adalah bahasa C. Nah, sedangkan HTML-nya nanti mungkin ada bahasa HTML-nya nanti yang memang harus dikuasai. Ya, kita kembali ke sini. Jadi di baris 16 kondisi LED sama dengan ThinkSpeak Read Float Field. Nah, 1068449 ini adalah channel ID di ThinkSpeak-nya. Nanti saya akan kasih tahu nanti belakang. Dan koma 1 ini adalah nama fieldnya. Nama fieldnya. Nah, channel ID dan field itu seperti apa? Nah, nanti saya akan masuk ke akunnya langsung di akhir nanti. Kemudian status sama dengan ThinkSpeak get last read status. Jadi di sini fungsinya untuk membaca status komunikasi kita dengan ThinkSpeak-nya. Jika 200, maksudnya berhasil. Ketika berhasil, dia akan mengeluarkan status kode 200. Jadi ketika komunikasinya berhasil, jadi jika kondisi LED-nya atau data yang telah terbaca itu 1, maka digital bright 2,0. Maksudnya gimana? Jadi di dalam Node MCU dia mempunyai LED internal yang terhubung dengan pin nomor 2. Nah, ketika kita memberikan logic low, dia akan menyala. Ketika kita memberikan logic high, dia akan mati. Nah, logic itu apa? Nah, itu harus ada pendalaman dulu mengenai materi rangkaian digital kalau di elektro. Tapi mungkin kita bisa, mungkin kalau nanti banyak peminat, mungkin ada koridor ide lagi untuk selanjutnya mengenai membahas ini. Setuju, Pak. Setuju ya, Bu Sisil ya? Setuju, soalnya saya juga lihat ini rada-rada gimana. Mungkin kalau orang yang sudah tahu mendalami dengan apa namanya ini, Pak, bahasa pemrograman apa ATM yang sudah tersedia, mungkin agak mengerti dengan apa yang sudah dituliskan ya, Pak ya. Beda dengan orang awam yang tidak tahu mendalami tentang hal ini. Mungkin kita bisa buat satu pembahasan mengenai ini juga. Gitu. Oke, Pak, silakan dilanjut, Pak. Iya. Oke. Nanti mungkin bisa hubungan dengan Bu Sisil untuk koridor ide-nya ya, Bu Sisil ya. Siap. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Ketika komunikasinya berhasil, maka saya akan menyuruh Node MCU-nya akan menampilkan kata OK di PC-nya. Jadi di situ di baris nomor 22 ada serial titik println OK. Jadi maksudnya dia akan menampilkan kalimat OK di PC. Kemudian jika
koneksi tidak bagus, misalnya internetnya down atau dan sebagainya, maka ATMCU nanti akan menampilkan atau mengirim kalimat error. Jadi kita tahu bahwa ada yang tidak beres di sistem IoT kita. Dan tentunya loop ini nanti ini akan berulang terus, di mana setiap pengulangannya kita delay selama 15.000 milidetik atau sekitar 15 detik. Kenapa? Karena nanti akun ThinkSpeak-nya karena gratis, jadi mungkin responnya nanti agak lambat. Jadi karena ya tentunya gratis ya, jadi ada beberapa limitasi yang nanti dikenakan ke akun yang tidak berbahaya. Nah, kemudian ini untuk HTML-nya, ini kita buat di VS Code. Jadi yang membuat sistem IoT, jadi saya rekomendasikan pakai VS Code karena sangat gampang sekali untuk pembuatan halaman HTML-nya. Jadi di sini kalau kalian paham HTML, itu ada basic. Jadi ada beberapa tag di sini, tag-tag HTML, ada tag head, tag title, dan tag body. Jadi title dari webnya saya kasih judul percobaan Internet of Things. Kemudian untuk di tag bodinya saya punya tag heading 1 ya. Jadi untuk judulnya kontrol lampu menggunakan Internet of Things, dan ada tag paragraf. Ini fungsinya untuk memberikan instruksi saja sih sebenarnya. Jadi klik di bawah ini untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, di bawahnya ada tag untuk link. Jadi saya punya 2 tag link. Jadi linknya ini arah ke API ThinkSpeak-nya. Nah, kenapa linknya seperti ini? Nah, kita akan masuk ke akunnya saja biar lebih paham. Saya coba stop sharing dulu ya. Oke. Halo Pak Yoga. Oke, tunggu sebentar. Ya, halo. Ya, saya pikir tadi ada kendala teknis. Oke, lanjut Pak. Tunggu. Oh, enggak. Ya, saya mau ke ini ya, ke akun timnya ya. Jadi tunggu. Oke, sambil menunggu Pak Yoga, saya ingin menyapa lagi teman-teman yang sudah bergabung dalam forum Google Meet maupun YouTube saat ini. Halo, selamat datang. Sudah banyak sekali. Ini juga yang di live YouTube-nya juga. Untuk yang di chatnya ada Bu Hayati, Bu Siti, Pak Muhammad Rafli, Alexandria, halo, Bu Siti, siapa lagi yang sudah menyapa di kolom chatnya, Pak Dwi, beberapa lagi yang sudah masuk di Pak Adam juga yang sudah masuk di live chatnya. Bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan, silakan langsung di live chat forum maupun live chat YouTube. Nanti saya akan memilih siapa yang bisa bertanya langsung kepada narasumber kita untuk yang forum. Kalau untuk yang live di YouTube bisa nanti saya bantu dengan membacakan pertanyaannya seperti apa. Tapi kalau untuk yang di forum bisa langsung bertanya langsung, dan nanti saya sebutkan namanya dulu baru dinyalakan mikrofonnya ya. Mungkin itu dari saya. Sudah ready lagi Pak Yoga? Oke, ya sudah ready. Oke, silakan Pak dilanjut. Di sini bisa mungkin teman-teman lihat, ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini ada homepage-nya ThinkSpeak ya. Jadi mungkin bisa masuk ke thinkspeak.com. Bagi yang belum punya akun, mungkin bisa daftar akunnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini saya punya akun, jadi saya langsung sign in aja. Oke, tunggu sebentar.
Nah, kalau seandainya tidak punya akun, mungkin nanti bisa klik create one ya. Saya masuk dulu. Sign in. Nah, di sini di tampilan awalnya, jadi di ThinkSpeak dia punya fasilitas yang namanya kita bisa membuat beberapa channel di akun ThinkSpeak kita. Kebetulan ini saya ada 3 yang sudah saya buat dulu. Nah, misalnya kita mau membuat channel baru, jadi caranya adalah ini kita klik new channel ya. Nah, kita bisa kasih nama apa misalnya POT LED otomatis misalnya. Artinya channel untuk menyimpan data lampu LED misalnya. Kemudian dalam channel dia punya field. Field ini jadi di dalam satu channel itu kita bisa memasukkan beberapa data sampai maksimal di sini ada 8 data. Nah, kebetulan kita hanya menyimpan nilai lampu jadi hanya 1 dan 0, jadi nyala atau tidak. Jadi kita pergunakan 1 saja. Kalau misalnya Anda menggunakan lebih dari 1, bisa klik ininya, bisa diklik. Nanti misalnya 8-8-nya mau dipakai ya, 8-8-nya kita centang. Kebetulan kita butuhnya cuma 1, jadi kita isi 1 saja. Jadi kondisi LED. Nah, di sini kita bisa masukkan semacam tagnya atau external site, GitHub-nya, dan kita bisa show ke videonya. Kita abaikan dulu ya, langsung kita save saja. Kita tunggu sebentar. Oh, kenapa ini? Bentar ya. Kita buat lagi. Kebetulan sudah di channel kendali otomatis LED gitu ya. LED. Kita save. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi setiap channel akan punya kode channel, namanya channel ID. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini channel ID ini harus disimpan benar-benar. Jadi supaya apa? Supaya node MCU-nya nanti bisa mengarah ke channel yang benar. Jadi setiap channel punya channel ID yang berbeda-beda. Nah, supaya bisa terhubung, maka aksesnya tidak boleh private. Jadi harus kita publish. Jadi kita bisa share channelnya, share dulu. Kemudian kita kembali ke private view-nya. Nah, tampilan chartnya seperti ini. Jadi dia ada fasilitas chart di sini. Jadi kita bisa tahu kondisinya lampu LED secara chart di sini. Nah, bagaimana untuk menulis data di chart ini? Caranya begini. Ini ada PG, coba dilihat. Jadi, nah di sini ada semacam key atau kunci untuk
menulis di chart yang tadi, atau untuk membaca memakai key yang ini. Jadi berbeda ya. Misalnya kita mau mengenerate key yang baru, bisa kita klik generate. Nah, cara untuk menulisnya saya perlihatkan. Jadi di sini, nah di sini ada write channel feed. Jadi ini bisa kita gunakan. Link ini bisa dipakai untuk menulis ke chart tadi, data tadi. Jadi kita bisa copy di sini. Nah, inilah link yang tadi ada di halaman HTML yang tadi sudah saya tampilkan. Jadi fungsinya untuk menyimpan nilai di chart yang tadi. Jadi ini copy, misalnya kita paste di new tab ya. Jadi kita ini Ctrl V coba. Misalnya kita mau fieldnya satunya tadi saya isi 1. Ingin menyalakan lampunya misalnya, klik enter. Nah, sini kita coba lihat apakah betul ini ada data yang tersimpan. Nah, ada 1 di jam 15.59 41 detik. Nah, di sini jadi datanya 1 ya, betul ya. Nah, jadi halaman HTML tadi akan masuk ke link yang telah saya masukkan tadi. Nah, dia akan mengarah ke link ini HTML-nya untuk apa? Untuk menyimpan data 1 di sini. Nah, node MCU-nya akan membaca nilai di chart ini. Data terakhirnya berapa? Oh, data terakhirnya 1. Oh, berarti ini harus saya nyalakan. Nah, nyalalah dia. Nah, begitu cara kerjanya. Misalnya saya ingin matikan. Gampang saja, kita masukkan ke link yang tadi. Kita klik 0, enter. Ini data kedua. Masuk, kita refresh. Nah, jadi mulai dari 1 tadi, kondisi LED yang 1, kemudian menuju ke kondisi LED yang 0. Nah, kebetulan, ini saya stop dulu ya. Nah, kebetulan di sini saya punya node MCU ya. Ini. Nah, ini node MCU-nya. Mungkin bisa dibeli online. Nah, di sini ada kabel USB-nya. Nah, ini kabel biru ini. Nah, ini saya sudah isi program di Arduino IDE tadi yang sudah saya tampilkan. Nah, di sini saya akan masukkan ke ini ya, masukkan ke tunggu ya. Nah, ini sudah saya hubungkan. Nah, ini sudah saya hubungkan di node MCU-nya. Ya. Nah, saya minta tolong Bu Sisil, kebetulan halaman HTML-nya sudah saya hosting. Jadi Bu Sisil bisa tolong masuk ke halaman HTML-nya. Baik, bentar Pak. Nah, kita sudah ini ya. Kita nggak satu rumah loh ya ini ya. Kita nggak satu rumah ya. Berbeda. Nah, berbeda rumah ya. Nah, jadi kita bisa mengendalikan LED ini, menyalakan atau matikan LED ini dari jarak jauh. Oke, saya minta tolong Bu Sisil untuk menyalakan LED-nya. Nah, itu tampilannya. Iya, tampilannya HTML-nya basic saja, sederhananya begitu. Nanti mungkin kalau ada mungkin Anda mengetahui HTML lebih banyak, mungkin mau lebih baguskan halaman HTML ya boleh silakan. Tapi ini basicnya seperti ini. Nah, coba mungkin Bu Sisil bisa nyalakan lampunya mungkin. Saya klik tolong. Lampu hidup ya Pak ya. Iya. Sudah saya klik. Ya, kita tunggu sebentar.
responnya agak lama karena Untuk kembali lagi. Jadi waktu nyalanya itu ada ini Pak. nah ini menyala. Menunggu untuk rentang waktunya berapa menit atau detik Pak? Ya dari programnya tadi sekitar 15 detik. Ya sekitar 0 sampai 15 detik. Jadi agak menunggu karena memang kita memanfaatkan akun TeamSpeak-nya tidak berbayar ya, jadi gratis. Jadi ada beberapa limitasi yang kita peroleh. Jadi mungkin agak lama responnya. Nih, coba matikan lagi, Bu Sisil. Saya kembali berarti ya Pak ya? Ya, coba back. Saya klikkan lampu mati ya Pak? Ya. Oke, sudah? Oke, kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Nah, lampunya mati. Betul ya? Iya Pak. Wah. Gitu. Ini bisa kita lakukan mungkin ke depannya kalau misalnya di rumah sendiri Pak, mau pergi keluar terus lupa mematikan lampu, bisa otomatis pakai ini ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Kayak film, saya kan suka film Korea Pak, kayak Korea-Korea kan gitu sekarang. Oh gitu ya? Kebetulan saya kurang update kalau Korea, jadi kurang tahu. Saya lihat-lihat mereka otomatis lampu-lampunya di sana Pak. Iya. Bisa diaplikasikan. Nah. Mungkin Bu Sisil ini apa namanya di luar kota mungkin pengen tahu rumahnya, wah jangan-jangan rumah saya ada yang buka ini. Nah kita bisa tahu secara online menggunakan sistem IoT, bisa juga. Atau kucing saya, aduh saya lupa ya, kucing saya belum saya kasih makan. Nah bisa saya kasih makan. Oh gitu, wah. Ya, gitu. Kegunaannya banyak ya Pak ya? Iya. Kayak gini aja, ini sederhana ya seperti ini Pak. Ini kalau dikembangin ini jadi lampu yang lebih besar lagi, keren. Bisa. Misalnya ini saya hubungkan dengan lampu rumah, bisa. Iya. Oh, oke. Iya. Jadi tinggal main rangkaian saja. Makanya saya bilang tadi untuk membuat sistem ini kita harus punya basic sendiri untuk elektro dan informatikanya. Gitu, Sisil. Oke Pak. Belum tuh Pak, masih ada lagi untuk ininya, materinya. Oke. Mungkin materinya sampai di situ, kita langsung ke tanya jawab gitu ya Pak ya, karena saya lihat di kolom chat forum maupun di YouTube juga sudah banyak yang bertanya. Jadi saya langsung saja. Kita mulai dulu untuk banyak yang tertarik ternyata. Ya, forum YouTube. Saya mulai dari forum ininya dulu Pak, Google Meet. Saya akan sebutkan namanya dan bisa nyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Sebentar, saya lihat dulu. Pertanyaan pertama, silakan kepada Pak Adam Safitri. Monggo Pak Adam Safitri. Sepertinya ini ada pertanyaan sampai 3 ini. Pak Adam Safitri. Oh boleh. Halo. Monggo silakan. Pak Adam. Silakan Pak Adam. Halo Pak Adam. Mana Pak Adam? Saya lihat. Bisa menyalakan mikrofonnya Pak Adam? Apakah beliau masih ada di sini? Pak Adam Safitri. Oh ya. Silakan Pak Adam Safitri bisa menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada narasumber. Mikrofonnya belum nyala, saya lihat Pak. Malu-malu kayaknya Pak Adam ini. Halo Pak Adam. Kayaknya malu-malu Bapaknya ini. Saya ini aja Pak, bacakan pertanyaannya ya Pak ya. Oke. Iya. Oke, untuk Pak Adam pertanyaan seperti ini Pak, bagaimana mengatasi delay pengiriman data ke TeamSpeak
Padahal setting kirim data per 60 detik. Oh gitu. Nah, Ini saya langsung jawab atau jawab satu-satu atau? boleh langsung Oke. dijawab. Oke, jadi begini, dari program saya tadi, saya bukan mengirim data, saya membaca data di ThinkSpeak itu sampai 15 detik, per 15 detik. Jadi, kalaupun lebih lama dari 15 detik, tentunya pasti bisa. Tapi kalau lebih cepat dari 15 detik, bisa, tapi harus versi yang berbayar, Pak. Jadi, mungkin bisa menggunakan akun yang berbayar, atau kalau seandainya Bapak punya sistem yang agak lebih lama, 60 detik, kita bisa pakai yang versi gratisnya, tapi untuk delay sistemnya kita akan buat selama 60 detik, bisa. Oke. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Pak Adam, mungkin kalau misalnya masih kurang puas, silakan langsung masuk kolom chat. Nanti bisa saya bantu untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber. Selanjutnya dari Pak Bagus Yudi Yavandi. Silakan Pak Bagus, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan langsung kepada narasumber Pak Bagus Yudi. Pak Bagus Yudi, silakan dinyalakan mikrofonnya Pak. Nah, monggo. Itu dari per 60 detik itu dibagi beberapa pertanyaan ya saya. Oh iya, monggo silakan. Itu kan file Arduino ID itu jadi satu sama ThinkSpeak. Itu beberapa file berapa itu? Jadi kan di situ ada Arduino ID menerima konten ThinkSpeak, itu bagaimana caranya? Gimana Pak? Maaf, mungkin bisa diulang. Sorry. Bagaimana? Arduino kan mentransfer ke ThinkSpeak, itu bagaimana caranya? Nah, gini. Oke. Mungkin ada miss Pak Bagus. Jadi sebetulnya saya tidak mengirim data ke ThinkSpeak. Yang mengirim data itu dari halaman HTML-nya. Jadi halaman HTML-nya nanti akan merujuk ke satu link yang dimana linknya itu nanti akan menulis data ke ThinkSpeak-nya. Nah, tugas NodeMCU-nya ini nanti itu hanya membaca data yang ada di ThinkSpeak-nya saja. Jadi ini hanya membaca data. Kalau datanya yang ada di ThinkSpeak, data terakhirnya apa ya? Oh 1. Oh berarti saya harus nyalakan lampu saya. Nah gitu. Data terakhirnya apa? 0. Oh ya, saya harus matikan lampu saya. Nah, gitu. Jadi yang mengirim data bukan NodeMCU-nya, tapi yang mengirim data dari halaman HTML-nya. Halaman HTML-nya merujuk ke satu link, yang mana linknya nanti fungsinya untuk menulis data di ThinkSpeak-nya. Nah, seperti itu, Pak Bagus. Bagaimana, Pak Bagus? Ya, udah, makasih. Terima kasih. Minta tolong untuk di-mute kembali, Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Solihin. Silakan Pak Agus Solihin, saya lihat di sini ada 2 pertanyaan dari kolom chatnya. Bisa mengaktifkan langsung mikrofonnya, Pak Agus Solihin. Bagus. Silakan Pak Agus. Oh iya. Monggo, silakan Pak. Ya, pertanyaannya, bagaimana menuliskan set pengguna channel ID dalam hubungannya dengan big data, IoT atau Internet of Things untuk memantau data secara real time, misal pada suatu populasi penduduk. Ini seperti memantau populasi orang yang rekam datanya di aplikasi di Android di Wuhan itu untuk memantau penderita corona. Itu penjelasannya bagaimana? Maaf Pak, bisa diulang Pak, bagaimana
mengaplikasikan. Iya, mengaplikasikan itu apa big data atau IoT itu untuk memantau data secara real time pada suatu populasi penduduk. Itu seperti pemerintah Cina yang bisa memantau penduduk atau warga negaranya tiap untuk apa bisa memiliki indikasi hijau, kuning sampai merah itu loh. Itu penjelasannya bagaimana? Oh, jadi aplikasi IoT untuk pandemi corona di Cina itu, Pak? Oh iya, itu ya. Oh, gitu. Nah, kalau untuk masalah big data, jadi kalau big data saya tidak merekomendasikan open source speak ini. Jadi kalau big data, saya lebih cenderung membuat database sendiri, Pak. Jadi saya membuat database sendiri yang memang khusus dari misalnya katakanlah kita aplikasikan ke corona ya Pak ya. Jadi apa sih misalnya katakanlah berapa jumlah penduduk yang terkena corona melalui gejala sakitnya misalnya. Dari gejala sakitnya itu misalnya katakanlah apakah hidungnya mampet atau apa misalnya, ya atau tidak misalnya. Nah, data itu disimpan di database, Pak. Alurnya seperti itu. Jadi data itu disimpan di database dari database yang telah terekam itu tadi, kita bisa menganalisis apakah seseorang itu memiliki mengidap corona atau tidak. Nah, tentunya yang data yang harus dipakai itu dari percobaan itu harus banyak. Jadi dari data itu mungkin kita bisa menggunakan AI, artificial intelligence, untuk mengetahui bahwa apakah orang ini mempunyai atau mengidap corona atau tidak. Nah, dari AI tadi, artificial intelligence tadi, menganalisis bahwa orang ini terkena penyakit atau tidak. Nah, ketika terkena penyakit, dia akan menyimpan sebuah database baru mungkin. Jadi database baru yang namanya, oh nama ini terkena ini, jalannya ini, saudara-saudaranya ini ya, begitu. Bisa dipakai, Pak. Sistem itu bisa dipakai. Dan saya rasa alurnya seperti itu nanti. Jadi mungkin nanti ada tambahan sedikit AI di situ. Kita bisa nambahkan artificial intelligence untuk mendeteksi bahwa dengan gejala sekian, gejala ini, apakah itu apakah seseorang ini mengidap corona atau tidak, atau kemungkinan berapa persen dia mengidap corona. Nah, itu bisa kita pakai AI, Pak. Begitu. Ya, sangat membantu sekali. Itu informasinya. Iya. Para yang pemegang kekuasaan itu memang mengirimkan hampir tiap 30 menit sekali itu pertanyaan lewat aplikasi yang sudah diunduh penduduk di daerah yang di lockdown itu. Jadi warga Cina itu tiap 30 menit sekali harus menjawab berapa pertanyaan begitu. Nah, iya itu. Jadi secara aplikasinya itu setiap 30 menit sekali dia akan ngasih pertanyaan terus. Nah, itu akan direkam semua itu, Pak. Jadi direkam semua. Dari situ kita bisa tahu bahwa orang ini mengidap corona atau tidak, atau berapa persen kemungkinan orang ini mengidap corona. Nah, itu bisa kita ketahui dari situ. Begitu Pak Agus. Pak siapa tadi? Pak Agus tadi. Ya. Agus Soling. Bagaimana begitu, Pak Agus? Ya, sudah sangat jelas untuk penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, makasih Pak Agus. Terima kasih. Baik, langsung pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Siti Mukolifa. Ibu Siti, silakan persilakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada narasumber. Ya, silakan Ibu Siti. Bu Siti, silakan Bu Siti. Bu Siti Mukolifa. Beliau ada? Halo Bu Siti Mukolifa. Oh ya, silakan. Halo. Bu, pertanyaannya yang sudah ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Iya, Mbak Sisil, makasih.
Ini tadi Ya, kan Kak. soalnya kan dengerkannya kan tiba-tiba itu suaranya dari Bapak Yoga kan nggak kedengeran, lirih sekali. Ini baru kedengeran pakai pakai Oh, headset, iya. Tadi tanpa pakai oh headset pun iya. suaranya keras. Ini nggak kedengerannya kayak menjauh banget gitu loh. Jadi nggak ngikutin sampai terakhir. Jadi saya sendiri pun untuk aplikasi bukan aplikasi sih, alat IoT itu sendiri kan kurang paham itu seperti apa. Yang ngerti mungkin orang IT ya. Soalnya saya termasuk guru yang gaptek masalah seperti itu. Nah, yang saya tanyakan untuk Bapak Yoga itu yang masalah alat IoT itu apakah bisa diterapkan di pendidikan khususnya untuk apa ya? Perkembangannya. Ya, untuk perkembangan kan ini kan Teknologi. rencananya kan dari pemerintah kan siswa ini kan katanya kan dengar-dengar kan mau dimasukkan gitu kan. Tapi kan masih simpang siur beritanya dengan Pak Jokowi dengan Pak Menteri itu kan berkali-kali gitu kan. Ya, antisipasinya itu dengan alat IoT itu bagaimana gitu loh untuk diterapkannya di pendidikan nanti. Bisa untuk memberikan penjelasan singkatnya gitu yang mudah dipahami. Iya, sayang. Iya. Terima kasih Bu Siti. Bagaimana Iya. Pak Yoga? Pertanyaannya sudah. Oke. Kalau dari sisi pendidikan, dari sisi pengajaran misalnya, saya rasa untuk aplikasi IoT-nya mungkin ini Bu, untuk pengajarannya lebih banyak ke video learning. Nah, video learning ini menurut saya ini, karena video learning itu hanya sekedar seperti ini. Jadi kita mempelajari satu pokok bahasan dengan secara online. Nah, bagi saya itu bukan masuk IoT. Jadi dari IoT sendiri yang seperti saya bilang. Jadi definisi IoT sendiri Internet of Things. Jadi dia mengkomunikasikan sebuah benda dengan benda lain melalui jaringan internet. Jadi mengkomunikasikan sebuah benda. Jadi kalau seandainya kita melakukan sebuah video conference seperti ini, jadi kan dari sisi thing-nya belum ada gitu. Jadi Gimana? dari sikan ke IoT mungkin lebih ke misalnya, nah seperti contoh tadi, katakanlah pandemi corona, atau dari sisi bisa jadi bukan dari penyakit atau kesehatan, tapi dari sisi psikologis anak misalnya. Nah itu bisa dipakai. Jadi bagaimana sih respon dari dari siswa misalnya mengenai misalnya kasus-kasus tertentu, misalnya di dalam orang tuanya mungkin bermasalah atau apa, mungkin lebih ke guru BP kali ya Bu. Mungkin seperti itu kalau saya. Seperti tadi contoh pandemi corona itu tadi. Itu bisa. Jadi kalau itu, jadi saya tambahkan sedikit Pak. Jadi kalau misalnya jadi IoT ini bisa digunakan dalam dunia pendidikan juga gitu ya Pak ya? Bisa juga. Kan tadi kan Bu Siti sendiri bicara bahwa di mana beberapa pendidik itu ada yang masih gaptek dengan dunia IT-nya dan perkembangan kesekarangnya ini gitu Pak. Mungkin bisa salah satu contoh untuk perkembangan IoT dalam dunia pendidikan sendiri Pak seperti apa? Mungkin bisa begini Bu, mungkin bisa bagaimana cara siswa tadi memahami IoT perangkatnya. Nah itu bisa dipakai. Misalnya katakanlah membuat modul IoT-nya, pembelajaran IoT-nya itu bisa dipakai. Jadi bagaimana dia mengkomunikasikan antara
sebuah benda dengan jaringan internet atau mengkomunikasikan antara benda dengan benda melalui jaringan internet. Nah, seperti itu, Bu. Termasuk salah satu yang tadi kita coba itu, Pak. Masuk nggak kalau yang itu? Itu merupakan termasuk praktek juga nggak, Pak? ini. Pada dunia pendidikan? Pendidikan. Bisa. Karena apa? Karena ini mengkomunikasikan sebuah benda, ini kan benda, melalui sebuah jaringan internet. Atau mengkomunikasikan benda antar benda. Jadi misalnya katakanlah, saya punya HP dengan ini, saya mungkin mengkomunikasikan dengan sebuah jaringan internet, bisa. Oh, oke. Jadi begitu definisinya. Oke, mungkin nanti jadi kalau... mungkin menurut saya lebih tepatnya mungkin melalui pengajaran melalui media IoT-nya mungkin. Jadi lebih ke ekstrakurikuler, misalnya belajar elektronika IoT, ya misalnya begitu, bisa dipakai itu. Oh gitu. Itu Ibu, maaf tadi Ibu siapa? Bu Siti Mukhalifah. Bu Siti, iya. Ya, Bu Siti. Ya Bu Siti. Sudah ya, untuk pertanyaan sudah, Bu? Oh, sudah di-mute lagi. Sudah Mbak Sisil, makasih sudah paham. Jadi itu lebih ke ini ya, ekstra. Memang di sekolah kita ada ekstra robotik ya, mungkin itu yang lebih bisa menggunakan IoT itu tadi. Iya, pembelajaran mengenai IoT-nya Nah, iya. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Nah, kalau misalnya mungkin saya ide, Bu. Ya. Ide, Bu, mungkin. Oh ya, mungkin Bu Titi, mungkin kalau saya mungkin kasih ide, kalau misal robotik mungkin aplikasi IoT-nya mungkin bagaimana cara kita menggerakkan robotik dari jarak jauh. Iya. Bisa. Suatu pergerakan, misal katakanlah misal begini. Saya punya ini, saya enggak tahu di daerah misalnya katakanlah saya punya rumah di Jombang. Ternyata saya mendeteksi bahwa Jombang ini habis ini hujan misalnya. Ternyata pembantu saya sudah pulang, misal. Nah, jemurannya belum diangkat ini. Nah, ini secara sederhananya. Wah, jemurannya saya tutup aja dari sini biar apa? Biar tidak pasang misalnya. Nah, pengajaran seperti itu yang bisa dimasukkan ke siswa. Jadi contoh-contoh sederhananya. Jadi mungkin bisa membuat siswa itu tertarik gitu dalam pendidikan IoT ini. Jadi model IoT ini, gitu Bu. Mungkin. Terima kasih. Kalau saya bisa nambah. Terima kasih Bapak Yoga. Ya, monggo. Ya. Bu Siti mungkin kedepannya Bu Siti bisa kerjasama dengan UIK. Kalau mau mengadakan pembelajaran daring dengan sekolah Ibu atau guru-guru atau muridnya juga bisa kok. Oh gitu. Langsung hubungi saja. Untuk daring, untuk kerjasama mengenai diadakannya pembelajaran daring. Salah satunya mungkin seperti yang sekarang sudah Ibu ikuti. Silakan langsung menghubungi kami. Ya, makasih Mbak Sisilia. Nanti saya cek kontaknya yang sama-sama. Yang biasanya. Iya. Baik, terima kasih Bu Siti. Iya, makasih Bu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini dari Alexandria Jayawardana. Monggo silakan Pak Alexandria Jayawardana untuk menghidupkan. Ya, sudah dihidupkan. Oke, saya sudah dihidupkan. Silakan. Selamat sore Pak Yoga. Oke, silakan Pak Alex. Sore Pak Alex. Pertanyaannya, ini kan IoT ini hampir ada di mana-mana ya sekarang ya. Nah, di Indonesia sendiri itu penerapan IoT di instansi-instansi pemerintah itu sejauh mana sih sekarang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi dari tinjauan security-nya atau keamanannya itu apakah IoT ini handal dan menjamin bahwa dia nggak akan diotak-atik dari luar gitu ya? Itu pertanyaannya Pak Yoga. Monggo Pak Yoga. Terima kasih Pak Alex. Iya, untuk aplikasi sendiri ini kebetulan
saya orang elektro juga, cuma saya lebih suka aplikasi elektronya kebetulan riset saya kan banyak di early warning system, Pak. Jadi sistem peringatan dini bencana. Jadi di Indonesia sistem peringatan dini bencana rata-rata semua sudah IoT semua. Jadi data dari sensor-sensor itu masuk ke user, di mana usernya ini bisa dari instansi pemerintah, misalnya katakanlah dari apa BMKG yang mengurusi gempa bumi atau yang mengurusi banjir rob, tsunami dan sebagainya, itu sudah IoT semua, Pak. Jadi kalau seandainya Bapak datang ke instansi tersebut, misalnya ingin meninjau, misalnya mau pengen tahu di dalam, wah itu semuanya sudah komplit IoT semua, Pak. Saya pernah kerjasama dengan beberapa instansi itu, kebetulan dari alatnya memang sudah bagus sekali, jadi data itu sudah memang ditampilkan sudah dalam bentuk peta, grafik, dan sebagainya, sehingga kita bisa mudah melihat dan bisa mudah analisis data tersebut. Kemudian untuk masalah keamanan datanya, nah ini juga salah satu memang isu terpenting di IoT ini, Pak. Jadi memang menurut saya pribadi, bukan hanya orang informatika dan orang elektro, orang keamanan komputer ini harus ikut andil. Jadi bagaimana membuat sebuah sistem IoT yang secure, yang aman, tanpa ada pencurian data dan sebagainya. Memang itu wajib harus dimiliki oleh semua sistem IoT, seperti itu, Pak. Memang rentan sekali dalam pencurian data, memang rentan sekali. Kalau misalnya sistem keamanan komputernya tidak dihiraukan, bisa diambil, gitu. Seperti itu. Pak Alex, bagaimana untuk pertanyaan? Oke, Bu. Oke, Bu. Ada tambahan? Sudah? Cukup. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Alex untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Alex. Ya. Ini saya lihat 3 pertanyaan lagi, Pak. Salah satunya dari Pak Solihuddin Alayubi. Silakan Pak Solihuddin Alayubi, bisa langsung bertanya pada narasumber dan menyalakan mikrofonnya. Oke, sudah tersambung. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Iya, iya, iya. Kalau apa namanya? Yang tadi kan menggunakan HTML. Nah, HTML-nya tadi dalam percobaan tadi itu menggunakan apa ya untuk bisa Bu Silia bisa mengakses HTML yang sudah dibuat oleh Pak Yoga. Terus saya boleh nambah satu pertanyaan lagi. Silakan. Untuk NetMCU tadi itu apakah bisa mengontrol peralatan semacam relay, buzzer dan sebagainya secara langsung atau harus menggunakan Arduino? Gitu. Ya, sekian dari pertanyaan saya. Oh baik, silakan Pak. Pertanyaan pertamanya tentang mana? Bapak. Iya. Pak Solihuddin ya. Kayaknya kenal Pak, kenal. Iya. Gini Pak. Iya, mungkin saya kenal ini Bapak ini. Jadi gini Pak. Jadi tadi untuk pertanyaan pertama, halaman HTML menggunakan apa gitu ya tadi ya? Iya. Iya. Jadi halaman HTML-nya menggunakan apa? Jadi dia di programnya pakai VS Code, Pak. Jadi nanti itu hanya semacam pemrograman HTML biasa untuk menampilkan sebuah kalimat atau kata yang kita bisa klik itu dan merujuk pada suatu link tertentu. Itu saja halaman HTML-nya. Saya buat secara sangat sederhana.
Jadi untuk pembelajar HTML yang pemula harusnya pasti bisa Pak untuk membuatnya. Kemudian untuk apakah bisa menyalakan sebuah buzzer relay, sangat bisa. Karena apa? Ini NodeMCU ini dia modelnya seperti Arduino, hampir seperti Arduino. Cuma bedanya apa? Bedanya di dalamnya sini sudah ada ESP8266 yang fungsinya menyambungkan board ini dengan sebuah WiFi, sebuah jaringan WiFi. Jadi dia terhubung dengan internet melalui jaringan WiFi, dan di setiap ini, tiap kanan kirinya ini ada pin-pin tertentu Pak. Jadi di dalamnya ini kita bisa manfaatkan untuk menyalakan sebuah LED, relay atau buzzer bisa. Tapi perbedaannya dengan Arduino bisa, level tegangannya berbeda Pak. Wah ini kalau misalnya saya jelaskan lebih lanjut panjang jadinya. Jadi level tegangan di sini 3,3, kalau di Arduino tegangannya 5. Jadi untuk relay-relay tertentu yang tegangannya agak lebih besar seperti 5 volt, 12, 24, nah itu ada konverter sendiri. Ada rangkaian bahan untuk menjalankan tersebut atau tersebut. Itu Pak Solihudin. Ya, oke. Bagaimana? Mau menanyakan kembali untuk yang masalah pertanyaan tadi yang pertama, yang masalah HTML. Tadi kan Pak Yoga kan mengaktifkan server kayak semacam website gitu ya, yang habis itu Bu Silia bisa akses. Nah, untuk HTML itu bisa diakses Bu Silia tadi, itu Pak Yoga menggunakan aplikasi tambahan atau menggunakan website supaya bisa terkoneksi dengan internet. Karena saya cuma pernah tahu HTML itu cuma codingan biasa, tapi yang saya bisa itu hanya lokal. Nah, kalau untuk meng-online-kannya bagaimana? Supaya bisa tersambung kayak saya mungkin gitu ya Pak. Ya. Oke. Jadi Pak Solih. Gitu. Jadi gini Pak Solidin. Jadi kita bisa main ini di localhost juga bisa. Jadi area lokal. Atau bisa kita buat agar orang lain bisa akses. Caranya adalah kita harus membeli sebuah domain dan hosting dulu Pak. Jadi kita beli di penyedia layanan domain hosting, mungkin banyak sekali kalau di Indonesia ini, atau pilihannya bisa Domainisia atau Yaga Hoster atau apalagi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, layanan itu mungkin bisa Bapak beli domain dan hostingnya, jadi orang lain bisa akses ke halaman HTML Bapak sendiri. Jadi program HTML-nya, tak-tak HTML yang tadi saya buat, nah itu bisa diupload ke hostingnya, di penyedia layanan hostingnya. Jadi nanti program itu akan muncul di sebuah website, nanti dia akan menampilkan sebuah website tergantung dari program HTML yang Bapak buat. Begitu Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Solihudin. Terima kasih Bapak Solihudin. Langsung saja pertanyaan selanjutnya ya Pak. 3 pertanyaan lagi saya bacakan, kemudian mungkin saya lihat lagi nanti yang di YouTube. Kalau sudah ada pertanyaan saya akan tanyakan. Oke, selanjutnya dari Kairunite 93. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Saya takut ini Bapak atau Ibu. Kairunite 93. Silakan untuk mikrofonnya dinyalakan dan bisa menanyakan langsung. Ya. Kairunite 93. Kalau belum saya bacakan saja dulu Pak. Pertanyaannya dari Kairunite 93. Oh iya, monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum, permisi Pak, selamat sore. Materinya sangat bagus sekali. Saya ingin menanyakan, apakah kita bisa ambil tampilan grafik ThinkSpeak? Sebentar, saya ingin menanyakan apakah kita bisa ambil tampilan grafik ThinkSpeak-nya
ThinkSpeak-nya aja untuk ditampilkan di website kita sendiri. Dan untuk koneksi di Ethernet Shield-nya menggunakan modem USB yang dihubungkan dengan konverter USB to RJ45. Apakah bisa, Pak? Saya terlalu cepat, Pak? Atau saya ulang kembali pertanyaannya? Iya. Apakah kita bisa ambil tampilan grafik ThinkSpeak-nya saja untuk ditampilkan di website kita sendiri? Kemudian, dan untuk koneksi di Ethernet Shield-nya menggunakan modem USB yang dihubungkan dengan konverter USB to RJ45, apakah bisa, Pak? Gitu pertanyaannya. Mungkin satu-satu dulu, Pak. Apakah kita bisa ambil tampilan grafik ThinkSpeak-nya aja untuk ditampilkan di website kita sendiri? Itu pertanyaan pertamanya. Tampilan Nanti grafik. saya akan baca. Oke, untuk tampilan grafiknya jawab bisa. Tapi Bapak harus menguasai, ini Bapak apa Ibu ya? Ya. Bapak atau Ibu mungkin harus menguasai programming web dulu, Pak. Jadi penanya HTML, jadi kita nggak bisa mengakses grafik ThinkSpeak-nya hanya dengan menggunakan HTML. Jadi bisa Bapak akses dengan menggunakan JavaScript nanti. Jadi Bapak Ibu harus menguasai pemrograman web dulu. Dan kemudian untuk koneksi di Ethernet Shield kalau tidak salah ya, menggunakan modem USB yang dihubungkan dengan USB itu RJ45 bisa. Tapi itu berbeda jenis ya. Kebetulan ini saya ambil modul NotMCU. Jadi kalau menggunakan Ethernet Shield tidak pakai ini karena medianya, base-nya dia itu Wi-Fi. Jadi dia terhubung dengan itu menggunakan Wi-Fi. Jadi bukan menggunakan Ethernet Shield. Kalau Ethernet Shield dia lebih ke kabel. Ya, jadi bisa pakai Ethernet Shield bisa. Itu kan hanya perbedaan media saja. Bagaimana kita terhubung dengan internet, bisa Wi-Fi, bisa pakai kabel dan sebagainya. Bisa, sangat bisa. Oke. Itu jawaban dari Pak Yoga benar ya, Pak ya? Ya. Oke, dua pertanyaan lagi dan jika masih ada pertanyaan, teman-teman sekalian bisa langsung tanyakan melalui chat kami. Nanti saya bantu untuk sampaikan kepada Pak Yoga untuk bisa diberikan jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rafli Rashid. Silakan, Muhammad Rafli Rashid. Saya bacakan saja kayaknya. Jadi ada gambaran topologi jaringan IoT LED dengan ThinkSpeak tadi, Pak. Adakah gambaran topologi jaringan IoT LED dengan ThinkSpeak tadi, Pak? Dia menanyakan. Kalau jaringan topologi, gambaran itu kita bisa lihat di ini. Di mana? Iya, kalau gambaran topologinya bisa kita lihat di websitenya. Ada tadi. Ketika saya masuk itu ada di sebelah kanannya itu, kalau tidak salah ada gambaran topologinya itu tadi. Mungkin bisa masuk ke webnya. Itu bisa Anda capture untuk topologi jaringan ThinkSpeak-nya itu ada di situ. Oh, berarti di websitenya ada topologi jaringannya juga gitu ya, Pak ya? Bisa terlihat di situ ya, Pak? Ya, bisa akses ke webnya. Iya. Oke, itu dari Muhammad Rafli Rashid. Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Priyo Suprobo. Kemampuan, hadir. Oh, ada. Monggo silakan Pak Priyo untuk bisa menanyakan langsung pertanyaannya kepada Pak Yoga, narasumber kami, mengenai pertanyaan yang sudah ditanyakan. Silakan, Pak. Ya, Pak Yoga, terima kasih sudah memberikan sharing materinya. Ini Pak, kemampuan minimal apa yang diperlukan buat generasi kita yang milenial sekarang ini, Pak? Mengingat kita juga sebagai orang tua kan juga, ya mungkin kita tahu secara konsep, awam gitu ya. Tapi anak-anak kita ini, generasi kita ini kan juga awam, artinya
biasa sih dengan Jakjet sebagai pengguna user gitu ya. Tapi mereka mungkin juga akhirnya jadi tertarik untuk mau terjun di bidang IoT kayak Pak Yoga ini. Nah, kemampuan minimal apa setidaknya untuk memfasilitasi mereka sampai akhirnya mereka kemudian bisa excited gitu ya. Mengingat nanti sudah dilengkapi semuanya di tengah jalan. Nah, generasi now ini kan bisa terus terang ya ngomongnya ya. Termasuk dia bilang anti matematika. Nah, ini kan repot ini ya. Kita udah kerja keras, sudah demikian, tapi ternyata mereka anti matematika. Terus kemudian gimana ya caranya untuk bisa belajar hal begini ini dengan menyenangkan? Itu sih Pak Yoga yang ingin coba saya tanyakan, dan semoga itu bisa menginspirasi saya juga, lingkungan di sekitar saya juga, termasuk di generasi kita nanti gitu ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Priyo. Jadi gini Pak, mungkin saya agak ini ya teringat ke diri saya sendiri kalau Bapak bilang anti matematika. Jadi sebetulnya saya sendiri itu nggak suka sama matematika, jujur. Dari awal SD saya nggak suka matematika. Saya lebih suka IPS gitu Pak. Jadi lebih suka, oh ini sejarahnya apa? Sejarah kemerdekaan, apa misalnya geografi Amerika dan sebagainya. Itu saya lebih suka. Kenapa? Karena saya tidak menemui manfaat matematika sendiri di SD. Tapi ketika saya beranjak ke SMP, Pak, kebetulan guru saya SMP itu bagus sekali, Pak. Jadi dia menjelaskan itu secara aplikatif. Jadi saya baru tahu, oh manfaat matematika itu di sini toh. Jadi baru saya tertarik mempelajari matematika di situ. Jadi ternyata ada fungsi kita belajar persamaan linear, kuadrat dan sebagainya. Nah, mulai dari saat itu saya tinggalkan IPS saya. Saya baru masuki matematika dari mulai SMP. Nah, kalau saran saya untuk bagi para orang tua yang ingin mengajarkan sistem IoT ke anaknya, mungkin lebih ke ininya, materi sangat penting, tapi pembawaannya itu yang lebih penting, Pak. Jadi bagaimana sih anak itu mengetahui, oh setelah saya belajar ini tuh saya bisa apa loh. Nah itu, oh ketika saya belajar ini tuh saya itu nanti bisa menggunakan apa loh, bisa membuat apa, yang sekeren apa sih yang bisa saya buat. Nah itu yang pertama yang harus ditonjolkan seperti itu, baru kita masuk ke materinya. Kalau kamu pengen belajar seperti ini, bisa bikin ini, itu, dan seperti ini, kamu harus belajar pertama, itu embedded system penting kalau di dunia elektro. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa sebenarnya ilmu ini adalah ilmu gabungan dari informatika dan elektro. Jadi kalau di elektro, ini lebih ke embedded system, Pak. Mata kuliah embedded system kalau di materi kuliah. Kemudian di infonya itu masuk ke pemrograman web. Karena kita berbicara dengan Internet of Things, otomatis kita harus menguasai programming web. Jadi mulai PHP, HTML, JavaScript, atau membuat web menggunakan WordPress dan sebagainya, itu CSS misalnya, itu harus pelajari. Kemudian kalau ingin lebih expert lagi, tidak hanya informatika tapi informatika yang berbasis cyber security, itu juga penting kalau di bidang IoT ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi juga bahwa IoT ini rentan terhadap pencurian data. Nah itu ilmu cyber security ini juga harus punya. Nah seperti itu Pak. Tapi sebelum Anda mengajarkan 3 hal ini, tapi lebih baiknya membuat anak itu tertarik mempelajari dengan cara, kamu ketika kamu bisa ini, bisa ilmu ini, kamu bisa buat ini loh, bisa buat ini loh, bisa buat ini. Karena apa? Karena yang dipakai semua itu zaman sekarang IoT. Contohnya apa? Ini
ini. Nah, begitu Pak. Saran saya seperti itu Pak. Iya. Baik Pak Yoga, terima kasih Pak, menarik. Iya, sama-sama Pak Priyo. Baik, terima kasih Pak Priyo untuk pertanyaannya. Baik, saya lihat ini katanya filenya apakah bisa dibagikan? Banyak yang bertanya ingin filenya dibagikan juga Pak. Data sangat bisa. Presentasi Bapak nanti kami bantu bagikan juga. Sangat untuk bisa. Presentasinya. Silakan, Baik, oke. Dengan pertanyaan terakhir dari Bapak Priyo, saya rasa untuk talk show hari ini bisa kita selesaikan, begitu ya. Karena saya lihat juga yang untuk di YouTube, chat YouTube-nya juga pertanyaan hampir sama. Pak Yoga, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Jika teman-teman sekalian juga masih ada pertanyaan, bisa langsung ke nomor CP kami yang biasanya. Langsung ditanyakan di situ aja. Kami akan bantu tanyakan kepada Pak Yoga supaya bisa dijawab juga. Saya rasa sudah selesai untuk pertanyaan hari ini. Begitu ya Pak Yoga ya? Iya. Oke. Terima kasih semua. Baik, saya ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian untuk mengisi survei kepuasannya sebagai evaluasi kami nantinya. Untuk linknya sudah ada di email yang kami kirimkan dan kami share juga di kolom chat maupun chat forum maupun chat YouTube-nya juga, live YouTube-nya. Baik, selanjutnya saya ingatkan kembali kepada yang masih aktif sekarang bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis. Koridor Ide ini bersifat gratis, hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial. Apabila membutuhkan sertifikat, maka Anda dapat memesan secara mandiri dengan menghubungi tim kami melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503 dengan melampirkan bukti transfer partisipasinya sebesar Rp25.000. Oke. Untuk jelasnya sudah kami share juga di email masing-masing nantinya. Kemudian kami akan share juga di playlist YouTube Koridor Ide UIK, dan jangan lupa pastinya subscribe untuk bisa mendapatkan info update mengenai Koridor Ide kami setiap minggunya. Baik, saya sudah dapat siapa-siapa teman-teman kita yang akan kami apresiasi, yang merupakan audiens aktif dan terfavorit, yang akan kami berikan sertifikat gratis dan merchandise-nya yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggalnya. Saya bacakan siapa-siapa, dan perlu saya ingatkan bahwa nama-nama pemenang ini harap mengirimkan foto kartu identitasnya untuk verifikasi kami di nomor 0812 3277 0503. Nama-nama yang saya sebutkan sekali lagi silakan mengirimkan foto kartu identitas untuk verifikasi kami. Baik, siapa saja orang-orangnya? Sebentar. Saya lihat. Oke. Yang akan mendapatkan sertifikat gratis dan juga merchandise dari kami. Yang pertama atas nama Agus Solihin, yang kedua kemudian Siti Mukolifa, yang ketiga Alexandria Jayawardana, dan terakhir Solihudin Alayubi. Baik, keempat peserta tersebut silakan mengirimkan foto kartu identitasnya kepada kami melalui WA di 0812 3277 0503. Selamat ditunggu untuk kartu identitasnya dan akan kami kirimkan langsung merchandise-nya ke rumah Anda. Oke, acara ini pastinya dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Baik, kami berterima kasih kepada Pak Yoga selaku narasumber kita pada hari ini yang sudah berbagi ilmu dan menemani. Terima kasih Pak, menemani para sobat milenial yang masih di rumah saja pastinya. Nanti kalau misalnya masih ada yang pengen tahu mengenai materi ini lebih dalam, kita bisa buat batch khusus lagi ya Pak ya. Ya, monggo silakan. Enggak apa-apa.
Welcome Baik, saya. Selanjutnya saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan kepada sobat milenial sekalian, dan saya juga mengucapkan maaf kalau ada salah kata dan tindakan. Saya Sisil mengundurkan diri dari forum ini. Sampai jumpa lagi di koridor ide batch berikutnya dengan YLL kita koridor ide. Oke, salam humanis, inovatif, kreatif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh.